Selamat sore semua, terima kasih yang sudah subscribe channel Bunda Paulina ya. Ayo dong di subscribe yang lebih banyak lagi. Aku ngomongnya apa belepetan deh tuh. Jadi mengenai pernyataan banyak orang, ya ada beberapa orang sih, nggak banyak-banyak amat, bahwa pencabutan perlindungan fisik terhadap Richard Eliezer itu sangat dikhawatirkan dan bahkan saya pikir udah berlebihan orang nakut-nakutin ya. Kalau tidak dilindungi oleh LPSK secara fisik ya, itu bukan berarti Icatnya ini akan terancam nyawanya. Jangan lebay. Anda jangan memanfaatkan situasi. Bicara objektif ya. Sesuai dengan keilmuan Anda. Kalau lelaki bicaranya yang baik, kemudian kalau yang perempuan juga jangan memprovokasi. Yang pasti kalau Icat sudah tidak dilindungi secara fisik oleh LPSK, maka dia akan dikembalikan kepada Dirjen Pas Menkumham dan Polri. Saya lebih yakin kok mereka yang ngejaga. Karena apa? Karena banyak kok napi-napi kelas kakap yang sudah mereka lindungi dan aman-aman aja sampai sekarang. Jadi kalau ada yang bilang LPSK cabut perlindungan pada Icat, kemudian diinterpretasikan bahwa keselamatan Icat akan terancam. Icat itu adalah polisi sayang. Dia pasti dilindungi oleh kesatuannya Brimob. Dan dia adalah anggota Polri. Tentunya Polri tidak mau image mereka tercoreng dengan adanya kalau keselamatan orang yang dilindungi napa-napa. Jadi kita percayakan saja kepada Menkumham dan bahkan Bapak Menteri Yasona Laoly sudah menyatakan. Berikut Bunda akan posting pernyataan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Menteri Hukum dan HAM, yaitu Bapak Yasona Laoly. Check it out. Sorotan lain di Kompas Malam, Saudara. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengatakan tidak perlu ada reaksi yang berlebihan dalam menanggapi wawancara Richard Eliezer di televisi. Menkumham menyebut izin wawancara sudah diberikan. Yasona Laoly juga meminta tidak ada ego sektoral berlebih dalam perlindungan terhadap Richard Eliezer. Yasona memastikan pihaknya telah memberikan izin terhadap wawancara untuk Richard Eliezer. Sehingga meski LPSK menghentikan perlindungan, Yasona memastikan Kemenkumham siap memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer. Kalau kita sangat siap, bukan hanya sekelas Eliezer yang kita lindungi di lembaga pemasyarakatan, yang berat-berat pun lebih dari situ. Lagi-lagi ini kan tinggal sedikit lagi dia melalui hukumannya. Saya kira tidak perlu ada ego sektoral yang berlebihan, reaksi yang terlalu berlebihan soal ini. Saya dapat informasi pengacara sudah mengizinkan, yang bersangkutan sudah mengizinkan, kami sudah mengizinkan, dan saya dengar pewawancara juga menghubungi Kapolri, semua ada izin. Nah, itulah perlunya sebetulnya koordinasi. Jadi tidak merasa ada arogansi sektoral. Kalau itu untuk kebaikan warga binaan itu sendiri, ya why not? Kami melihatnya dari perspektif menyampaikan kepada publik apa yang terjadi. Itu saja. Kami lebih dari siap untuk membina Eliezer. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyebut penerbitan izin wawancara warga binaan sudah sesuai dengan Permenkumham tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi. Dalam Permenkumham tidak ada persyaratan izin LPSK dalam mewawancarai warga binaan. Dalam Permenkumham pasal 32 tahun 2011, wawancara diperbolehkan sepanjang warga binaan bersedia. Bahkan Ditjen Pas pun memastikan proses wawancara Eliezer ini didampingi oleh pihak lapas dan juga LPSK. Ditjen Pas memastikan
Sebagai pengungkap fakta, Eliezer tetap akan mendapatkan perlindungan selama menjalani masa tahanan di rutan Bareskrim. Eliezer menjadi narasumber media itu izinnya dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Itu disebutkan sepanjang warga binaannya bersedia diwawancarai, maka kita persilakan. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain dan yang artinya kita sudah izinkan karena memang sudah memenuhi persyaratan dari peraturan tersebut. Kan pada saat wawancara itu salah satu isi surat kami adalah petugas Lapas Salemba wajib mendampingi. Petugas Lapas Salemba mendampingi dan di sana ada petugas LPSK. Selamat sore semua, terima kasih yang sudah subscribe channel Bunda Paulina ya. Ayo dong di subscribe yang lebih banyak lagi. Aku ngomongnya apa belepetan itu. Jadi mengenai pernyataan banyak orang, ya ada beberapa orang sih, nggak banyak-banyak amat, bahwa pencabutan perlindungan fisik terhadap Richard Eliezer itu sangat dikhawatirkan dan bahkan saya pikir udah berlebihan orang nakut-nakutin ya. Kalau tidak dilindungi oleh LPSK secara fisik ya, itu bukan berarti Icatnya ini akan terancam nyawanya. Jangan lebay. Anda jangan memanfaatkan situasi. Bicara objektif ya. Sesuai dengan keilmuan Anda. Kalau lelaki bicaranya yang baik. Kemudian kalau yang perempuan juga jangan memprovokasi. Yang pasti kalau Icat sudah tidak dilindungi secara fisik oleh LPSK, maka dia akan dikembalikan kepada Dirjen Pas Menkumham dan Polri. Saya lebih yakin kok mereka yang ngejaga. Karena apa? Karena banyak kok napi-napi kelas kakap yang sudah mereka lindungi dan aman-aman aja sampai sekarang. Jadi kalau ada yang bilang LPSK cabut perlindungan pada Icat, kemudian diinterpretasikan bahwa keselamatan Icat akan terancam. Icat itu adalah polisi sayang. Dia pasti dilindungi oleh kesatuannya Brimob. Dan dia adalah anggota Polri. Tentunya Polri tidak mau image mereka tercoreng dengan adanya kalau keselamatan orang yang dilindungi kenapa-napa. Jadi kita percayakan saja kepada Menkumham dan bahkan Bapak Menteri Yasona Lauli sudah menyatakan. Berikut Bunda akan posting pernyataan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Menteri Hukum dan HAM, yaitu Bapak Yasona Lauli. Check it out. Sorotan lain di Kompas Malam, Saudara. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan tidak perlu ada reaksi yang berlebihan dalam menanggapi wawancara Richard Eliezer di televisi. Menkumham menyebut izin wawancara sudah diberikan. Yasona Lauli juga meminta tidak ada ego sektoral berlebih dalam perlindungan terhadap Richard Eliezer. Yasona memastikan pihaknya telah memberikan izin terhadap wawancara untuk Richard Eliezer. Sehingga meski LPSK menghentikan perlindungan, Yasona memastikan Kemenkumham siap memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer. Kalau kita sangat siap, bukan hanya sekelas Eliezer yang kita lindungi di lembaga pemasyarakatan, yang berat-berat pun lebih dari situ. Lagi-lagi ini kan tinggal sedikit lagi dia melalui hukumannya. Saya kira tidak perlu ada ego sektoral yang berlebihan, reaksi yang terlalu berlebihan soal ini. Saya dapat informasi pengacara sudah mengizinkan, yang bersangkutan sudah mengizinkan, kami sudah mengizinkan, dan saya dengar pewawancara juga menghubungi Kapolri, semua ada izin. Nah itulah perlunya sebetulnya koordinasi, jadi tidak merasa ada arogansi sektoral. Kalau itu untuk kebaikan warga binaan itu sendiri ya why not. Kami melihatnya dari perspektif
menyampaikan kepada publik apa yang terjadi. Itu saja. Kami lebih dari siap untuk membina Eliezer. Ya. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyebut penerbitan izin wawancara warga binaan sudah sesuai dengan Permen Kumham tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi. Dalam Permen Kumham tidak ada persyaratan izin LPSK dalam mewawancarai warga binaan. Dalam Permen Kumham pasal 32 tahun 2011, wawancara diperbolehkan sepanjang warga binaan bersedia. Bahkan Ditjenpas pun memastikan proses wawancara Eliezer ini didampingi oleh pihak lapas dan juga LPSK. Ditjenpas memastikan sebagai pengungkap fakta Eliezer tetap akan mendapatkan perlindungan selama menjalani masa tahanan di rutan Bareskrim. Eliezer menjadi narasumber media itu izinnya dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Itu disebutkan sepanjang warga binaannya bersedia diwawancarai, maka kita persilakan. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain dan yang artinya kita sudah izinkan karena memang sudah memenuhi persyaratan dari peraturan tersebut. Kan pada saat wawancara itu salah satu isi surat kami adalah petugas Lapas Salemba wajib mendampingi. Petugas Lapas Salemba mendampingi dan di sana ada petugas LPSK.